Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Supriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Saya dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Afrizal MSI dan Guru Pamong Bapak Firdaus MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL Siklus 3 dengan materi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Ya, baik anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah terlihat banyak cerah-cerah. Mudah-mudahan hari ini selalu sehat dan selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kita akan meneruskan materi sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Sep. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, mari kita semua mengawalinya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sebelum dimulai, akan coba saya absen terlebih dahulu. Adelin, hadir? Hadir Pak. Hadir, oke. Kemudian Marsha? Hadir Pak. Hadir. Melan? Hadir Pak. Zibia? Hadir Pak. Hadir. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah hadir. Oke, sebelum dimulai, saya akan screenshot untuk administrasi. Untuk itu, pasang senyum terbaik kalian semua. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, laju reaksi. Oke, namun sebelumnya saya akan mencoba mereview kembali pembelajaran minggu lalu. Ada yang bisa menjawab faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi? Saya menjawab Pak. Ya, silakan Amanda. Ada 4, konsentrasi, suhu, luas permukaan, sama katalis. Oke, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah salah satu faktor laju reaksi adalah konsentrasi. Seperti tadi yang disebutkan oleh Yara ya. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Nah, bagaimana kaitannya dengan teori tumbukan? Iya, silakan. Kalau konsentrasi zatnya semakin besar, laju reaksi zatnya juga semakin besar. Hubungannya dengan teori tumbukan, jadi kalau konsentrasinya yang besar, itu partikel yang dikandung zat itu juga jumlahnya lebih banyak, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif pun semakin besar. Maka dari tumbukan itu, peluang terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Nomor 3, apabila kita menaikkan konsentrasi reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Nah, berapa kali lipat kira-kira laju reaksinya sekarang? Kali lebih besar juga. Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan dulu. Kita lihat di sini. Saya punya data ya terkait dengan reaksi NO direaksikan dengan oksigen menghasilkan 2 NO. Ada 2 tabel. Nah, tabel yang pertama, ketika konsentrasi NO-nya dibuat sama ini ya, dan oksigennya saya buat 2 kali lipat, ternyata laju reaksinya dari yang tadinya 4 kali 10 pangkat min 4 menjadi 8 kali 10 pangkat min 4. Ya, ada perubahan 2 kali lipat. Berarti ini mewakili jawaban Grecia. Betul ya? Kita data yang kedua, saya buat oksigennya sama. NO-nya saya buat 2 kali lipat. Ternyata hasilnya dari 4 kali 10 pangkat min 4 menjadi 16 kali 10 pangkat min 4. Ternyata bukan 2 kali lipat. Nah, tapi 4 kali lipat. Mengapa demikian? Nah, dari masalah yang ada ini, nah, maka hari ini kita akan coba pecahkan melalui nanti diskusi kelompok. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan orde reaksi dan juga menghitung laju reaksi. Oke, saya lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, nah kesemuanya ini nanti kita lakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan menilai keaktifan dalam diskusi kelompok ya, dan juga nanti presentasi antar kelompok. Pelajaran hari ini kita akan mengenal istilah hukum laju. Nah, hukum laju ini sebenarnya sama dengan persamaan laju reaksi. Ada reaksi antara zat A ditambah B menjadi zat C tambah D. Nah, hukum lajunya adalah
laju sama dengan tetapan K dikalikan konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. X dan Y ini adalah orde reaksi. K-nya ini adalah tetapan laju reaksi. Oke, nah lantas apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi? Bagaimana cara menuliskan persamaan laju reaksi? Mengapa bisa demikian menuliskannya? Beberapa hal pertanyaan ini nanti silahkan kalian diskusikan ya di dalam diskusi kelompok ya. LKPD-nya sudah saya susun dan sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi silahkan nanti mendiskusikan hal-hal yang harus dibahas di dalam LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Saya persilakan untuk memasuki room kelompoknya masing-masing. Tetap semangat dan selamat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. K dikali 0,12 pangkat 2 dikali 0,12 berarti berarti 0, kan berapa tadi? K-nya tadi 2, berapa? Berapa sih? Bentar deh. 2, Coba lihat di blog gue tulisnya berapa? 2,9 kan? bentar. Ini sudah kehitungan terakhir berarti ya? Iya, Pak. Laju ya. Hah? Itu Apa, V-nya atau K-nya 2, K-nya 2,96 kali 2,96 dikali langsung aja 0,12 pangkat 3 kali ya? ya. Ya, bisa tuh. Tadi lu hitung berapa nih? 0,00514. Berapa ya? Bukan, oh iya. 0,005114. Oke. Bentar. Oke. Sip. Udah oke ya? Oke, Pak. Oke, baik. Oke, Silakan disempurnakan lagi ya. Karena sebentar lagi nanti kita akan masuk ke room pusat ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Kembali ke kelas. Ya, selamat datang kembali di ruangan kelas utama ya. Oke, untuk kesempatan pertama saya persilahkan untuk presentasi. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami membahas tentang pertanyaan nomor 3 yang berdasarkan data eksperimen. Hubungan orde reaksi terhadap laju reaksi ditunjukkan pada gambar 3.1. Berikut ini adalah gambar grafik. Nah, berdasarkan gambar grafik di atas, jawablah pertanyaan-pertanyanyaan ini. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pada reaksi orde 0, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan. Nah, itu menurut kelompok kami tidak, karena nilai lajunya selalu tetap meskipun konsentrasi reaktannya semakin besar. Terus yang kedua, pada reaksi orde 1, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan. Menurut kelompok kami iya, karena besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besar konsentrasi karena berbentuk garis lurus. Selanjutnya nomor 3, pada reaksi orde 2, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan.
Menurut kelompok kami ya, besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan pangkat konsentrasi reaktannya karena berbentuk kurva. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Atas kesempatannya, terima kasih. Tadi itu kan ada grafiknya, itu tuh grafik kurvanya nunjukin pangkat berapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari misalnya menurut kami itu pangkat 2 ya. Dilihat dari salah satu titiknya yaitu 4,2 di mana konsentrasi 2 satuan volume menghasilkan laju 4 satuan laju. Oke, untuk mengasah pemahaman, nah saya sediakan post test. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Selamat untuk yang menyelesaikan dengan baik. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk nanti bisa mempelajari ulang terkait dengan materi kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi? Hukum laju itu merupakan sama aja dengan persamaan laju reaksi, sebuah persamaan yang memperlihatkan hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Oke. Itu kesimpulannya. Sekarang sesi refleksi. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Dari pembelajaran tadi kira-kira ada permasalahan nggak? Nulis di Google Docs atau nulis catatan atau hitung-hitungan pakai tangan itu agak susah. Ya, memang seperti itu. Tapi itu tantangan. Nih generasi milenial ini harus memahami tantangannya sehingga nanti akan tahu solusinya. Ini untuk renungan kita semua. Itu lagu nasional yang mengingatkan kita kasus positifnya sudah di angka 20.000 ya. Saya yakin kita semua bisa melewatinya dan saya yakin kalian semua nanti sukses di kemudian hari. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekianlah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.